Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di hari ini di akhir pekan, di hari Sabtu bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Monoarfa dan juga istri yang terkasih. Nah, Bapak Ibu, sebelum beraktivitas dalam kegiatan akhir pekan, seperti biasa mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita, hati yang mengucap syukur sebab Tuhan adakan bagi kita di hari ini. Amin. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk hidup di hari ini. Dia telah menjaga kita, menyertai, memberkati istirahat tidur kita di sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan oleh rahmat-Nya saja kita ada di hari ini. Amin. Amin. Karena itu mari kita siapkan diri, kita bersaat teduh, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Dan kami ada sebagaimana berada di hari ini semua karena rahmat-Mu yang besar atas kami. Terima kasih untuk penjagaan dan berkat yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang istirahat tidur malam yang telah berlalu. Dan sebelum kami beraktivitas di hari ini dalam kegiatan akhir pekan, Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami sepanjang hari ini. Dan karena itu kami hendak baca, renung, dan dengar firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca di 1 Korintus pasal 15 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, sebanyak dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian pembacaan di 1 Korintus 15 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan, mengubah status orang cemar karena dosa, kemudian menjadi kudus. Amin. Injil bukan hanya mendeklarasikan seseorang itu benar, Injil mengubah seseorang menjadi orang benar. Dalam surat Galatia kalau kita baca, Rasul Paulus di sana mengatakan kalau kamu menyunatkan dirimu, kamu harus menjalankan seluruh Taurat karena identitas harus berkait dengan hidup. Amin. Saudara punya identitas apa? Hidup saudara harus mencerminkan identitas itu. Paulus ingin menyatakan kepada kita semua seperti kebenaran yang dinyatakan oleh Habakuk, bahwa kebenaran memimpin orang hidup oleh iman. Amin. Orang yang benar
akan hidup oleh percaya bahwa Tuhan sanggup memperbaiki lingkungan dan diri kita yang rusak. Orang berdosa biasanya akan menyalahkan lingkungan, tapi lupa lihat dirinya. Jadi dia lupa melihat dirinya. Waktu Adam ditanya, "Mengapa kamu jahat?" Dia menuduh istrinya. Lalu ditanya lagi kepada perempuan atau Hawa, "Mengapa engkau makan buah itu?" Dia masih dapat ular untuk disalahkan. Akhirnya berhenti di ular. Sehingga kita punya semacam kambing hitam yang asli, kan? Kalau ditanya, "Mengapa kamu jahat?" Orang itu akan menjawab apa? Karena setan. Nah, setan menjadi kambing hitam. Tapi Tuhan tidak menerima jawaban itu, karena Adam dan Hawa juga kena hukuman, bukan cuma ular, kan? Tuhan tidak terima argumen karena saya jahat, karena lingkungan saya jahat. Tuhan tidak mau menerima argumen itu. Kita memang jahat dari awal. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah jatuh dalam dosa, kita hanya tahu berbuat jahat. Kecenderungan manusia adalah berbuat jahat. Kita tidak perlu dididik untuk jahat. Kita sudah jahat. Kita perlu dididik setengah mati untuk menjadi baik. Tapi itu juga sulit setengah mati. Iya kan? Orang sudah mendengar khotbah berkali-kali, baca Alkitab berkali-kali, iya kan? Tapi kok tidak benar-benar juga, gitu kan? Kita sedang dalam proses untuk menyingkirkan dosa, tapi belum selesai. Itu sebabnya tidak boleh menganggap pengudusan adalah tema yang gampang. Sekali dengar firman langsung seperti malaikat, tidak, iya kan? Saudara perlu rutin untuk dibentuk oleh Tuhan. Paulus sedang mengingatkan bahwa Tuhan sedang memberikan Injil, dan Injil akan mengubah hidup kita. Pembenaran dari Injil adalah hadiah dari Tuhan yang besar sekali. Amin. Injil memiliki kuasa untuk mengubah hidup seseorang. Adapun karakter Injil yang mengubahkan yang diungkapkan dalam Alkitab, yang pertama, bahwa firman Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu tertulis di Roma pasal 1 ayat 16 dan Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12. Dikatakan, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani." Itu di Roma pasal 1 ayat 16. Dikatakan di Ibrani pasal 4 ayat 12, "Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12. Nah, firman Allah memiliki kekuatan yang radikal untuk melahirbarukan seseorang secara rohani. Amin. Firman Allah berkuasa untuk menyelamatkan, membebaskan, mempertahankan, dan memulihkan. Kitab Ibrani menyatakan bahwa Injil itu hidup dan kuat. Amin. Injil itu hidup dan kuat. Kedua kata ini menunjukkan bahwa firman Allah tetap relevan dalam setiap zaman untuk membawa vitalitas dan penuh daya dalam mengubah kehidupan. Jadi yang pertama, bahwa firman Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang kedua, firman Allah adalah kritikus sejati yang dapat membangun kehidupan orang percaya. Itu kalau saudara boleh lihat di Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, Bapak Ibu, firman Allah berkuasa untuk menghakimi, membongkar, dan mengevaluasi pembacanya. Firman Allah dapat menembus ke dalam bagian terdalam dari hidup manusia.
Ketika Allah berkehendak, maka firman-Nya dapat menembusi kehidupan seseorang untuk mengubahnya. Nah, bagaimana mengalami kuasa Injil yang mengubahkan itu? Yang pertama, saya mau katakan jujur terhadap diri sendiri dan di hadapan Allah, serta tidak bersandiwara di hadapan Allah dan sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, rajin membaca kitab suci dan melakukannya, sehingga kitab suci dapat menjadi bagian dari karakter hidup sehari-hari dan membentuk kebiasaan hidup sehari-hari. Karena itu kalau saudara baca di 2 Timotius pasal 1 ayat 13 dan 14, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, jadi perhatikan bahwa kalau kita rajin membaca kitab suci dan kita setia melakukannya, maka firman Tuhan itu menjadi bagian dari karakter hidup kita sehari-hari dan akan membentuk kebiasaan hidup kita sehari-hari. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi bahwa firman Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang kedua, bahwa firman Allah adalah kritikus sejati, ya, yang dapat membangun kehidupan orang percaya. Yang ketiga, menerima firman Allah dengan senang hati. Amin. Jadi menerima firman Allah dengan senang hati. Inilah Injil yang memiliki kuasa untuk mengubahkan, ya kan? Bapak Ibu, biarkan firman Allah menembusi hidup kita. Berdoalah, memohon kepada Tuhan agar rahmat Tuhan supaya kita dapat melakukan kebenaran Tuhan. Nah, dalam hidup sehari-hari, pertahankan sikap kita terhadap firman Allah, yaitu apa? Hormati firman Allah. Kalau kita merasa kering rohani dan sulit berdoa, dekatkanlah diri kita kepada firman Allah itu, karena firman itu hidup, itu untuk menimba kuasa darinya. Jikalau kita ingin membedah hidup kita, datanglah kepada firman itu dengan jujur bagi diri kita sendiri. Jikalau kita ingin mendapatkan kritikan yang dapat mengubah hidup kita secara tepat dan benar, datanglah kepada firman itu. Belajarlah untuk selalu setia, dan kita mau belajar secara terus-menerus dari firman Allah. Kita belajar dengan serius, dan bukan hanya belajar, bukan hanya mau mendengar, tapi kita mau aplikasikan itu dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Maka kita akan melihat hidup kita diubahkan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa Injil ini dapat mengubah kehidupan kita. Amin. Karena Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena itu biarlah firman Tuhan ini akan selalu menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Sehingga firman ini akan menyelamatkan kita. Kalau kita baca Injil, maka ada damai, ada sukacita. Amin. Berbeda kalau kita baca kitab-kitab yang lain. Mungkin kalau kita baca kitab yang lain akan ada niat-niat jahat, ya kan? Maksud-maksud jahat. Tapi kalau kita membaca Injil, tidak ada maksud jahat. Ada damai, ada sukacita. Amin. Amin. Yang kedua, bahwa firman Allah adalah kritikus yang sejati yang dapat membangun kehidupan orang percaya. Kita baca firman menegur kita, jangan keraskan hati kita. Amin. Jangan keraskan hati kita. Waktu kita ditegur oleh Injil, oleh firman Allah, biarkan kita berubah. Amin. Jangan waktu saudara baca Injil tidak cocok, ya saudara buang Injil. Ya kan? Harusnya waktu kita baca Injil tidak cocok dengan kehidupan kita, kita yang harus berubah. Amin. Dan yang ketiga, kita menerima firman Allah itu dengan senang hati, dengan penuh sukacita. Amin. Selamat berakhir pekan. Ya, Tuhan menyertai seluruh aktivitas saudara Bapak Ibu. Tuhan melindungi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami ada
di akhir pekan, dan kami akan melakukan kegiatan-kegiatan di akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kami kasihi. Karena itu Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati, ada sukacita, dan kami melakukan kegiatan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Lindungi dari segala yang jahat, jauhkan dari segala rancangan-rancangan jahat. Amen. Kami patahkan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami ada sukacita, ada damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada